memang harus lillahi ta'ala itu Ustaz, seperti ya. itu. Baik, Jadi baik. bukan hanya Jadi cuma paham. basmalah itu sudah dianggap lillahi Iya. ta'ala ya. Basmalah itu mengawalinya itu seperti itu dengan atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu dasarnya. Tapi jangan diselingkuhin. Iya, iya. Saya benar-benar cinta sama kamu Kia. Al-Fatihah. Kan lirik yang lain, Iya, kan iya. nggak boleh seperti itu gitu loh. Aku cinta sama kamu Kia. Dia udah, oh ya WA. Wow begini, nah itu sama. Kan gitu, sama Bismillah karena Allah, ya Allah udah titik gitu. Jangan lihat yang lain. Jangan lihat yang lain. Nah itulah lillahi ta'ala. Siap. Itu loh, jangan untuk ini gitu. Ya karena ya, akhirnya salah. Jin dan setan itu bisa menggoda kita dari semua tempat. Dari depan gitu ya. Iya, Kanan, kiri, ada belakang. dalam Qur'annya ditulis setan itu sudah berjanji akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri manusia. Tapi nggak dari atas nggak ya Ustaz ya? Dari atas nggak ya? Cuma depan, kanan, kiri, belakang. Ada Mas Bobi. Ya itu maksudnya itu kan dari semua Semuanya. lini gitu Oh. loh maksudnya. Dari atas udah banyak, udah penuh gitu di atas gitu kan. Ya Oke, kalau berarti doa aja ya. kalau Ustaz, ya. Mas Anwar dari belakang saya tanya. Boleh nyampe ke situ loh. Kepikir aja. Jangan ketawa loh. Kalau dari depan tuh, saya pernah dengar tahu sih ceramah ini Pak Ustadz, dari depan itu ketakutan akan masa depan, kecemasan. Enggak semua Dari lini belakang, semua maksudnya lini itu maksudnya. maksud itu kan Hanya bagian. iya itu hanya diceritakan bagian, maksudnya itu di semua apa namanya semua Semua jalan aspek, ini, jalan. semua jalan Menyempitkan Mana, ruang berpikir kita lah, iya. Pak Ustadz ya. Dia bisa merusak melalui istri kita, Betul. dia bisa merusak melalui anak kita, dia bisa merusak dari es jus yang kita sukain itu diminum oleh istri kita, itu rusak kita di situ. Bener. Itu setan. Padahal beli jus saja bisa lah, kenapa istri dia omelin gitu? Ini siapa nih yang punya masalah ini? Itu Tengok. tetangga saya itu gara-gara jilbab marah dia. Luar biasa. Gara-gara bajunya kena noda marah gitu. Itu tetangga saya itu. Kan tetangga. Itu udah disiapin Sendok itu sama Sendok anaknya. plastik. Ya Jadi itu gitu, sebenarnya. kan? Jadi setan itu maksudnya depan, belakang, kanan, kiri itu sebenarnya itu kiasan aja. biasa. Iya. Jangan dengan letterlock dengan depan itu Iya, ya boleh, Boleh. tapi nggak begitu. Iya. Jadi maksudnya itu bisa dia merusak melalui anak, dia merusak akidah kita melalui istri. Lewat masa lalu mantan. Kalau itu saya nggak nyebutin, kalau itu saya nggak nyebutin. Iya, kan. Yang bicarakan inilah yang bersangkutan. Iya. Emang ada. Kita berbicara masa kini Mas Bobi. Apa? Berbicara masa kini Iya. bukan masa lalu. Masa-masa gitu. Gitu, Ustaz. Jadi itu, jadi Iya, maksudnya iya. setan itu bisa merusak akidah Baik, baik. kita itu melalui apa saja. Bisa aja melalui Mas Bobi. Suatu ketika Mas Bobi itu mau cerita apa dengan saya, kata-katanya menurut Mas Bobi normal, tapi pada waktu hati saya lagi nggak nyaman, kata Mas Bobi itu menyinggung saya. Iya. Iya. Nah ini harus mulai dirusak. Iya. Seperti Di kantor itu, apa di gitu loh. mana? Jadi bagaimana kita, kenapa Allah senantiasa mengajak husnudon? Ayo, nah itu salah satunya. Supaya tidak cepat termakan bujukan setan. Supaya tidak cepat termakan bujuk rayu atau setan yang menggoda lewat semua hal itu. Kalau diikutin mah jadi buruk aja kita begitu terus aja. Bener. Nah itulah. Oh berarti betul ya. Jadi husnudon itu memang insya Allah mulai bisa belajar meredam. Iya. Bener Bos. Tiap saat kalau nggak mau lihat sampah di depan, siapa yang buang pakai Nah, kan gitu. Padahal kena angin kan gitu ya. Iya bener. Padahal harusnya dibuang aja, nggak usah nyari yang seperti itunya kan. Iya. Ini siapa bawa celana di kamar saya ya? Asik gitu. Segimana sih? Ngoreng-ngoreng lagi. Macan tutul. Gitu. Oh, Jadi Ustaz, ya. semua maksudnya itu seperti itu. Iya. Jadi setan itu bisa menggoda dari semua hal. Semua. Seperti dari YouTube. Menggoda dia. Nah, kalau dia nggak ngerti, tergoda dia, kemakan. Akhirnya ikut memfitnah. Disebarinlah YouTube ini. Inilah dosa jariah. Jariah.
disebarinlah YouTube ini, dia dosa jariah. Dosa jariah ini saya sudah hafal, biasanya orangnya itu enggan dan tidak mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena orang-orang itu insya Allah atas izin Allah itu sombongnya minta ampun. Dia nggak sadar kalau dia itu sudah merendahkan akidahnya dia sendiri. Nah itu harus hati-hati. Makanya kalau mamanya saya itu dihina, difitnah, saya senyum-senyum. Karena apa? Ya karena pahalanya dia diberikan kepada saya atas izin Allah, dan dosa saya diberikan kepada dia atas izin Allah. Kan gitu. Makanya begitu nggak usah diladeni. Kalau kita itu mau ngomong nih di YouTube nih, yang harus kita pikirkan itu kita ngomongin siapa. Itu dulu. Kalau yang kita omongin itu adalah saudara kita, saudara jelas namanya, jelas disebut, gambarnya disebut, itu harus dipikirin, itu saudara kita bukan ya? Dia syahadat enggak ya? Dia harus mikir. Loh kayaknya dia syahadat, kayaknya dia juga sholat, kayaknya insya Allah tertib, kayaknya baca Quran, kan gitu. Belajarlah paham itu saudara. Kalau saudara tidak boleh membuka aib, kata Allah. Belum tentu yang kita bicarakan tentang saudara kita itu aib. Karena kenal juga sebenarnya. Karena nggak tahu juga. Tetapi orang itu atau kita sudah menitik beratkan bahwa itu salah lah. Nggak bisa. Kan nggak boleh. Itu loh ceritanya. Betul. Saya tuh suka dengan statement Ustadz Adi Hidayat nih. Gimana? Kalau memang saudara kita punya dalil jelas, kemudian kita punya dalil jelas, ya hormati, saling hormat. Oh itu saya suka sekali. Saling menghormati, Iya. dalilnya sama-sama jelas. Iya. Itulah seorang muslim yang taat. Masya Allah. Berarti beliau Ustadz Adi Hidayat itu memperhitungkan, beliau mau bicara pun difikirkan. Tidak asalnya plus. Nah itulah yang tertib di hadapan Allah. Antara keilmuan, kepribadian dan ucapan tuh Itu harus Sinkron. Nah itu benar. Jadi apa yang mau beliau ceritakan itu benar-benar dilihat semuanya. Kalau memang dalilnya jelas, ini jelas, sama jelas ya sudah, itu saudara. Ya beda pendapat normal. Jangan saling memusuhi, jangan saling sampai memfitnah. Oh itu cakep. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Nah, ustadz-ustadz dan seperti Ustadz Adi Hidayat itu yang harus kita senantiasa kita dukung. Bagus. Seperti itu. Jangan yang bikin masalah ini dia sendiri bikin ini YouTube-nya ini, kemudian dia bikin statement. Jangan. Itu mempermalukan dia sendiri nanti. Orang juga menilai kok Ustaz. Iya. Dia mempermalukan, dia menjatuhkan martabat dia sendiri. Iya. Apalagi dia seorang ustadz Iya, mamanya. benar. Jatuh dia di situ. Benar. Wong dia sendiri nggak taunya, ilmunya nggak tahu loh kan? Gimana coba? Iya. Ilmunya ada, jadi dia sendiri jatuh sendiri, dan YouTube ini kalau nggak dihapus Jadi ada terus. jadi Sampai kapan? Sampai kiamat. Dosa apa itu? Jariah. Walaupun dia ustadz, nah tetap dosa jariah. Nah ini harus dipikirkan. Jadi seorang muslim kalau berbicara itu ditata. Gitu. Nah, khususnya ini apalagi jejak digital itu Pak Ustadz, sulit sekali dihilangkan. Dihapus di video masih ada di server. Ada orang kadang-kadang mau koin lagi, jadi lebih hati-hati untuk berstatement lagi Pak Ustadz ya. Bagus. Ini Bermanfaat banget, Ustaz. iya, inilah ngobrol santai beneran ya. Ya memang harus kita ketahui itu Mas. Jadi harus kita pahami, nggak boleh. Kalau itu salah, ya nafsi-nafsi aja. Namanya orang kan nggak harus dia tuh hebat gitu, enggak. Ya tahu kalau salah ya senyum-senyum aja, nggak apa-apa, itu saudara kita kok. Namanya salah normal. Kalau saya seperti itu, salah itu normal, manusiawi. Itu aja. Kecuali udah salah kekeh lagi. Nah itu baru ngotot. Kalau ngotot merasa benar, ya biarin aja. Nanti dia tahunya nilainya di akhirat. Kesannya itu yang benar dia sendiri kan gitu. Nah kenapa ada 4 imam? Udah, suruh jawab sendiri aja. Kalau saya kan gitu. Kenapa ada 4 imam?
jawab sendiri aja. Iya. Emang beliau-beliau ini saling menyalahkan? Enggak. Itu kita pakai. Zaman sekarang, itu banyak imam tuh. imam macam-macam. Ya itu karena merasa. Jadi mementingkan golongannya masing-masing. Ya, padahal kalau merasa golongannya benar itu udah dianggap oleh Allah Taala musyrik. Padahal baik lagi segala sesuatunya Allah yang mengatur. Ya Allah yang Allah punya porsi untuk masing-masing. Benar. Janganlah, jangan. Semua saudara kita, kalau dia bersyahadat itu saudara kita. Kalau salah, maafkan aja. Karena namanya pengetahuannya tidak mampu, ya normal lah. Gitu. Ya, itulah orang pemaaf itu yang seperti itu. Saya itu memaafkan Ustaz. Kan Tapi sama gitu nadanya. sama seperti umpamanya, mohon maaf nih, ini cerita. Iya. Ada teman kita yang maaf dari sisi kecerdasan kurang lah. Orang normal itu bilang bodoh lah. Ya. Kalau orang yang bijak tahu temannya itu, dia tahu itu gak cerdas, ya dia biasa aja. Tapi kalau orang yang merasa hebat, dia pasti akan membodohkan temannya yang dia anggap bodoh. Itu yang merasa hebat, dan orang itu salah satunya nanti nggak akan selamat dia. Dia pasti masuk neraka. Mau berapa tahun atau ribu, Wallahu a'lam, tapi dia pasti masuk neraka. Karena pada waktu dia membodohkan orang lain, dia merasa yang paling pintar. Padahal bodoh itu orang atau teman kita yang orang normal bilang kurang cerdas. Itu kan sebenarnya takdir Allah juga. Sama seperti orang yang diizinkan, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pada saat tersebut. Saya bilang pada saat tersebut rezekinya kurang. Masa kita ejek? Kan begitu. Kamu itu di sini ada sesuatu yang mengganjal. Jadi karena belum paham, ya nggak mau nerima. Menjaga itu bukan berarti terus mulut kita ngomong semau-maunya itu udah dianggap benar karena ada malaikat. Bukan. Ya itu karena buah pikiran saya, karena sebelum saya jadi ini saya. Itu mempersekutukan Allah dengan otaknya dia.